Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Visa. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Kreatif An-Nur, Ibu Suwarni SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Kreatif An-Nur. Yang saya hormati segenap wali murid SMP Kreatif An-Nur, dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Untuk hari ini saya akan mensosialisasikan terkait persiapan PAS yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 November sampai dengan 10 Desember. Ada yang berbeda mungkin di PAS kali ini, yaitu pelaksanaan PAS Pendidikan Al-Quran yang akan dilaksanakan terlebih dahulu pada tanggal 22 November 2021 sampai dengan 26 November 2021. Untuk jadwalnya mungkin kemarin sudah di-share di grup kelas masing-masing ya, dan di grup wali murid, di mana untuk hari Senin tanggal 22 November 2021 mulai jam 8 sampai jam 10 ini kelas 7A. Kemudian hari Selasanya kelas 7B, hari Rabunya kelas 7C, Kamis dan Jumat. Kamisnya kelas 8, Jumatnya kelas 9. Nah, setelah ujian pendidikan Al-Quran selesai, maka akan dilanjutkan dengan ujian umum, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan kawan-kawan ya. Itu dimulai tanggal 29 November 2021 sampai hari Jumat 10 Desember 2021. Berarti ada sekitar 2 minggu pelaksanaan ujiannya. Kalau dilihat di jadwal, setiap harinya hanya ada 1 mapel saja, di mana setiap rombel kelas akan dibagi 2 sesi. Ada sesi 1 dan sesi 2. Sesi satunya mulai jam 8 sampai jam 9.15. Sesi 2-nya mulai jam 10 sampai 11.15. Untuk sesi 1, ini diperuntukkan bagi absen kecil ya. Mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 9B. Ini absen kecil untuk sesi yang pertama. Kemudian sesi yang keduanya, ini untuk absen besar, mulai jam 10 sampai 11.15, baik dari kelas 7A sampai dengan kelas 9B. Ya, jadi setiap harinya ada 7 kelas yang datang ke sekolah, tapi dibagi dalam 2 sesi. Untuk pembagian absen kecil dan absen besarnya sama seperti pembagian absensi ketika PTM. Jadi diingat-ingat ya, kamu biasanya kebagian absen kecil atau kebagian absen besar. Nah, untuk absen kecilnya datang mulai jam 8, kemudian pulang jam 9.15. Kemudian yang absen besarnya datang ke sekolah paling enggak 15 menit sebelum pelaksanaan, yaitu sekitar 9.45 itu sudah di sekolah. Ya, jadi nanti 10 sampai 11.15 kalian pelaksanaan ujian untuk yang sesi kedua. Begitupun seterusnya sampai tanggal 10 Desember. Kemudian untuk ketentuannya yang jelas, yang pertama adalah memakai atribut dan seragam sekolah lengkap sesuai dengan jadwal.
datang ke sekolah paling tidak 30 menit atau 15 menit sebelum pelaksanaan ujian berlangsung ya, itu sudah di sekolah. Kemudian membawa kartu peserta ujian. Ini wajib ya, kartu peserta ujian. Kemudian membawa gadget seperti HP, karena kita pelaksanaan ujiannya adalah secara online. Jadi soalnya nanti diakses lewat HP, lewat classroom masing-masing khusus untuk PAS. Kemudian membawa alat tulis sendiri, ya itu mungkin nanti kamu ada matematika, butuh ngitung dan sebagainya. Nah itu silakan dipersiapkan. Kemudian peserta mematuhi tata tertib dan protokoler. Seperti biasanya, sebelum masuk kalian mencuci tangan terlebih dahulu atau memakai hand sanitizer, kemudian cek suhu. Nah, kemudian baru memasuki ruang kelas masing-masing untuk persiapan mengikuti ujian. Jangan lupa juga memakai masker. Kurang lebih untuk tata cara pelaksanaan ujian itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang berbeda hanyalah pada pelaksanaan PAS kali ini adalah semuanya datang ke sekolah, dibagi 2 sesi, ada sesi 1 dan ada sesi 2. Setiap harinya hanya ada 1 mapel saja. Itu bedanya. Dan PAS Pendidikan Al-Quran dipisah sendiri, dilaksanakan lebih awal, mulai 22 sampai 26 November. Untuk ketentuan tata cara pengambilan kartu, itu mungkin bisa dibaca di surat edarannya, ketentuannya apa saja, dan kapan mulai bisa mengambil kartu. Kalau tidak salah di edaran itu pengambilan kartu bisa dilakukan hari Rabu, kalau nggak salah hari Rabu minggu depan. Mulai hari Rabu minggu depan, kartu ujiannya sudah bisa diambil. Namun sebelum itu mungkin ada beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi ya. Terutama mungkin anak-anak ya, nanti bagi tugas-tugasnya yang belum selesai mungkin bisa diselesaikan. Jadi kamu ketika pelaksanaan ujian PAS udah tidak ada tanggungan tugas lagi. Setelah PAS selesai, kamu nggak ada ditagi-tagi tugas lagi sama Bapak Ibu guru. Udah waktunya rehat istirahat untuk persiapan ke aktivitas selanjutnya. Jadi saya himbau mungkin 1 minggu ke depan ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk melengkapi dan mengumpulkan tugas-tugas yang belum selesai, biar tidak ada tanggungan ya. Kemudian untuk susulan, ini hanya diperuntukkan bagi yang sakit atau misalkan memang ada kepentingan mendesak, itu dalam artian yang kayak misalkan terkena musibah yang nggak bisa ditinggalkan, kayak ada keluarganya meninggal atau apa, itu mungkin masih bisa ditoleransi untuk mengikuti ujian susulan. Tapi kalau misalkan kamu izinnya nggak bisa ikut ujian karena keluar kota, jalan-jalan, atau semacamnya, ya mohon maaf, tidak ada untuk ujian susulan ya. Jadi ujian susulannya diperuntukkan hanya untuk yang sakit dan memang ada yang urgent tadi ya, seperti yang Bu Nuning sampaikan. Nah itu saja yang mungkin Bu Nuning bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Fisa. Monggo Bu Fis. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuning atas penyampaian perihal persiapan PAS, yaitu PAS Dinia dan PAS mata pelajaran. Untuk selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan, yaitu Bapak Yahya Edo Wicaksono. Sudah siap Pak Edo?
Ya, Oke. Untuk mengingatkan anak-anakku, tolong kolom chat nanti bisa mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab ya. Tolong diperhatikan terlebih dahulu. Nanti jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Monggo Pak Edo. Oke. Sebelum ke saya, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Nuning ya. Monggo dari koordinator Dinia, Kepala Dinia, Ustadz Marzuki. Monggo bisa di-sharekan Ustadz terkait dengan jadwal dari anak-anak kelas 7, 8, dan kelas 9. Ya gak di nongon lho raine lah. Monggo Ustadz sudah bisa sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku koordinator Diniyah di SMP Kreatif An-Nur, yang dalam hal ini karena PAS-nya lebih didahulukan ya daripada PAS umumnya. Untuk itu kami perlu menyampaikan beberapa hal terkait tentang PAS Diniyah. Bentar saya share. Langsung saja. Untuk Diniyah yang akan dilaksanakan tadi sudah seperti disinggung oleh Ibu Nuning selaku wakakurikulum, bahwasanya Diniyah akan mengadakan ujiannya atau munakosahnya itu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 26 November 2021, sekitar 5 hari. Untuk itu, karena ada 5 hari, maka untuk pembagiannya tidak seperti biasanya. Untuk untuk pembagian kelas ya, kami awali dari kelas 7 ya. Kelas 7 dimulai hari Senin tanggal 22, yaitu kelas 7A ya. Yang nanti cara pembagiannya seperti ini, kira-kiraan ya. Nanti ini hanya sampel. Nanti untuk lebih detailnya akan kami share mungkin hari Senin besok. Untuk kelas 7A datang hari Senin, waktunya 2 jam, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10. Di An-Nur ini ada 3 pengampu ya, ada 3 ustadz yang mengampu, yaitu saya sendiri, Ustadz Ahmad Marzuki, terus Ustadz Muhammad Asrori, dan Ustadz Abdullah Halim STAI. Untuk pembagiannya anak-anak, karena per hari satu, untuk kelas 7 per hari 1 kelas, maka 1 kelas kita bagi 3 ustadz atau 3 ruangan sesuai dengan urutan nomor absen aja ya, bisa dilihat nanti di sini nomor urutnya 1 sampai dengan 7 nanti di ruang musola dengan saya Ustadz Marzuki. Selanjutnya untuk nomor berikutnya 8 sampai 14 di ruang serbaguna atau ruang makan.
yaitu Ustadz pengampunya Ustadz Muhammad Asrori SPD. Untuk selanjutnya yang terakhir ada ruang multimedia. Ini ruangannya ada di bawah semuanya, ada yang di atas, sehingga nggak usah perlu repot-repot. Jadi langsung datang nanti cek suhu sama Pak Kandar, langsung masuk dari ruang kantor guru ke belakang. Ya, itu nanti di situ langsung mencar ada 3 tempat atau 3 ruangan, ruang musola, ruang multimedia, dan juga ruang serbaguna. Itu kira-kira gambaran untuk pembagian per kelasnya. Untuk kelas 8 itu kita jadwal 1 hari langsung dua kelas, yaitu kelas 8A dan kelas 8B. Nanti dibagi juga 3 ustadz, jadi nanti ada 43, kira-kira nanti ada 14. Begitu juga untuk kelas 9-nya. Selanjutnya untuk terkait dengan materi ya, ini kami kejar target ya, kisi-kisi munakosahnya berjenjang ya. Bisa dilihat dari kelas tilawati, nanti yang kita wajibkan untuk hafalannya ya, yaitu surat bentar, baterainya habis. Mohon maaf, tadi baterainya mau habis. Untuk kelas tilawatinya, yaitu suratnya At-Takasur, surat Al-Humazah, dan surat Al-Kafirun ya. Itu untuk suratnya. Mohon dipersiapkan untuk kelas tilawatinya ya. Dihafalkan benar-benar, nanti ketika diujikan pastinya insya Allah bisa. Setelah itu untuk PAS ini karena jamnya agak lumayan, kita target juga ada praktik sholat ya. Praktik sholatnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama terkait dengan hafalan. Di bawahnya tadi, di bawahnya surat-surat, yaitu ada doa iftitah. Terserah nanti mau pakai yang mana, ada kabiro, ada Allahumma bangit ini, monggo, nggak masalah. Nanti untuk bukunya, buku panduannya sudah dibagikan bersamaan ketika pembagian buku diniyah, yaitu buku tuntunan sholat cetakan Toha Putra ya. Terus doa iftitah, terus bacaan i'tidal, samiallahu liman hamidah, dan robbana lakal hamdu seterusnya. Terus doa di antara 2 duduk, Robbi fili warhamni wajburni, dan seterusnya. Ada lagi bacaan tahiyat ya. Tahiyat ini semuanya ini harus hafal. Ketika nggak hafal berarti sholatnya udah nggak benar maksudnya. Jadi kita itu ingin mengetahui sejauh mana anak-anak SMP An-Nur ini dalam sholatnya benar apa belum. Karena situasi pandemi seperti ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah sholat bareng ya. Jadi kita tidak bisa mengukur. Kecuali untuk kelas 9, kelas 9 nanti karena kita anggap sudah pernah dulu ya, sudah pernah ikut sholat berjamaah dulu di sekolahan, sehingga untuk materinya nanti khusus untuk kelas 9 itu bukan sholat yang wajib, tetapi sholat fardu kifayah ya, wajib tapi wajib ketika ada yang melaksanakan, semua itu fardu kifayah, yaitu sholat jenazah ya, khusus untuk kelas 9. Untuk praktiknya yang kita nilai yaitu rukuk ya, bagaimana rukuk yang benar ya, takbiratul ihram yang benar misalnya, terus rukuk, terus i'tidalnya, terus duduk iftirosh ya, lungguh iftirosh bahasa Jawanya, itu bagaimana ya,
Duduk iftirosh itu duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal ya. Untuk duduk tawaruk itu duduk terakhir ketika tahiyat akhir ya. Namanya duduk tawaruk ya. Nanti itu caranya itu beda. Sehingga ketika nggak pernah diajarkan pastinya ya asal duduk saja. Pasti beda. Halo Pak Edo. Nggih Ustadz, nggih, monggo ada apa? Ininya kok keluar itu. Siapa? Itu loh. Keluar masih ada Oh, share ya udah. screen-nya. Iya, lanjut aja monggo. Tadi hilang itu. Oh. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kelas Al-Qur'an itu sama, cuman bedanya di hafalannya, hafalan suratnya, yaitu kita wajibkan untuk hafalan suratnya yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, atau surat pertama yang turun ya, Al-Alaq namanya. Terus ada Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin dan seterusnya. Terus ada Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Untuk teknis materi sholatnya sama dengan yang tilawati. Begitupun juga untuk kelas tahfidnya. Kelas tahfidnya juga sama, bedanya hanya di hafalan suratnya. Untuk kelas tahfidz yang kita wajibkan 3 surat, yaitu surat An-Naba ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim dan seterusnya. Terus ada surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa ya. Terusnya ada surat At-Thariq, was sama'i wat thariqi wa ma adraka mat thariq dan seterusnya. Itu perbedaannya untuk kelas tahfidz, kelas Al-Qur'an dan kelas tilawati itu hanya di hafalan suratnya. Untuk praktik sholatnya kita nilai sama ya. Kecuali nanti untuk di jenjang kelas 9 ya. Walaupun nanti tahfidz nanti urusannya beda ya. Ini tahfidznya berarti yang ini khusus untuk yang kelas 8, kelas 7 ya. Untuk bacaan sholat wajibnya. Untuk kelas 9-nya nanti walaupun tahfidz ya, ataupun tilawati, walaupun Al-Qur'an, tetap untuk praktik sholatnya nanti yang kita nilai adalah sholat jenazah ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait tentang teknis pelaksanaan PAS Diniyah yang akan dilaksanakan besok pada hari Senin tanggal 22 sampai dengan selesai. Mohon untuk anak-anakku semuanya dan kepada Bapak Ibu wali murid untuk mendukung acara tersebut ya, acara PAS ya, yang akan dilaksanakan di sekolah, dan ini harus datang ke sekolah ya. Ini misalnya yang keberatan karena ada salah satu yang keberatan, nanti urusannya nanti beda ya. Untuk yang bebas harus dilaksanakan di sekolah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih banyak Ustadz atas sharingnya. Presentasinya terkait dengan jadwal munakosah. Oke. Sekarang waktunya saya. Ya. Ini panjang ini kalau saya ini. Karena terkait teknis, terus habis itu terkait beberapa kegiatan yang kemarin dan yang akan datang ya. Tuh. Yang pertama, saya akan bicara poin-poin yang sudah disampaikan sebetulnya, tapi di sini saya akan tekankan sekali lagi karena memang
program kita itu masih panjang. Ini mumpung masih semester ganjil, ya. Masih semester ganjil, biar ndak kedandapan nanti di semester genap. Jadi saya mohon dengan sangat diperhatikan sekali lagi beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Saya juga mewakili Ibu Suwarni karena memang beliau sedang ada tugas lain, jadi hari ini tuh kami dibagi-bagi, anggotanya dibagi-bagi, ada yang rapat di yayasan terkait penerimaan peserta didik baru, SMP, SD, TK, jadi Yayasan Pendidikan Dwi Dharma, dan yang di sekolah ini kami menghandle persiapan penilaian akhir semester ganjil. Oke, yang pertama adalah terkait dengan tugas-tugas yang belum diselesaikan oleh Mbak Mas kelas 7, 8, dan 9. Ya, Bapak Ibu guru sudah ngejar mati-matian, sudah maraton, Nak. Ayo. Ya, ini juga demi kebaikan sampean semuanya. Ya, Mbak Mas semuanya. Ya, tolong diperhatikan tugas-tugas yang belum diselesaikan, segera diselesaikan. Jangan sampai meninggalkan hutang sampai nanti semester genap. Ya, itu. Oke. Jadi coba dicek classroom-nya, habis gitu dicek di buku nilai Bapak Ibu guru, Ustadz Usada, terkait dengan hutang tugas yang belum terselesaikan. Ya, karena masih banyak sekali. Bahkan yang belum melaksanakan PH, penilaian harian UH, ulangan harian juga ada. Padahal sudah Bapak Ibu guru kejar, sudah Bapak Ibu guru siapkan, kok yo gak peka-peka yo hari-hari ini. Ya, itu. Berikutnya, yang kedua adalah terkait dengan diniyah. Saya lihat pelaksanaan diniyah ini sangat beliut sekali anak-anak ini. Gimana ini? Ya, sebagai pengetahuan, sebagai pengingat juga bahwa SMP Kreatif An-Nur itu ada 12 mapel, 11 mapel umum dan 1 mapel pendidikan Al-Quran. Di mana untuk lulus dari sini minimal harus hafal juz 30 dan juga doa-doa sholat dari awal sampai salam. Itu tuntutannya. Kalau memang tidak layak dan tidak bisa diluluskan, tidak bisa mendapatkan ijazah diniyah. Gitu loh. Jadi kita ada 2. Nanti wisudanya di endingnya sekolah ini juga ada 2, wisuda umum dan wisuda tahfidz atau imtihan, wisuda Al-Quran, pendidikan Al-Quran. Itu ya, Nak ya. Jadi diniyah ini bukan program abal-abal, bukan. Ini adalah program sekolah, Nak. Di mana ini adalah juga penentu kelulusan sampean semuanya. Ya, jadi saya lihat kok waktunya diniyah itu ada yang nggak buka kamera, ada yang ditanyai sama ustadz-ustadzanya itu yo beliut kabeh. Ya, disuruh ngaji. Ada yang sampai saat ini ya masih di kelas kecil. Padahal sudah kelas 9 lah. Terus piye nanti kelulusannya ini? Ya, tolong diperhatikan untuk program diniyah. Karena ini juga bagian dari kelulusan ke Mbak Mas kelas 7, 8, dan 9. Itu karena memang ini adalah salah satu program yang ada di SMP Kreatif An. Jadi harus ayo dikejar lagi ya diniyahnya. Masuk masih sampai nanti kelas 9 yo panggang di kelas tilawati ya. Si alif ba ta sa yang lainnya sudah hafalan. Ya, itu. Jadi ayah bunda saya titip pesan ke Mbak Mas kelas 7, 8, dan 9 untuk juga diprogres diniyahnya. Hafalannya sampai mana, materinya sudah sampai mana. Gitu ya. Jadi biar kami yang ada di sekolah itu juga bisa mengontrol juga. Gitu. Jadi saling cross check, saling bangun komunikasi gitu.
Oke, mekaten. Terus yang ketiga terkait administrasi. Administrasi terkait pengambilan kartu, monggo bisa diselesaikan. Di undangan sudah disampaikan bahwa paling minimal itu, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini. Oke, pengambilan kartu penilaian akhir semester dimulai hari Rabu sampai dengan Sabtu 17 sampai 20 November dengan syarat menyelesaikan administrasi sekolah, dana PSB, pangkal, kegiatan dan seragam, daftar ulang, buku dan SPP sampai bulan November. Monggo ayah bunda bisa saling di cross check, sudah ada kontak personnya dari administrasi, bidang administrasi, monggo bisa di cross check pembayarannya sudah sampai mana. Oke, biar sinkron, biar sama datanya. Biar nanti ketika pengambilan kartu loh kok nggak bisa diambil, iya karena ada tanggungan. Mekaten J. Bagi yang sudah selesai administrasi, saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, karena mungkin pandemi sudah mulai berangsur membaik, jadi mungkin perekonomian juga mulai sudah tertata dengan rapi, jadi sudah bisa menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang terdahulu. Alhamdulillah, semoga rezekinya lancar, sehat, dan selalu bahagia terus. Ya, ayah bunda semuanya itu. Selanjutnya, nah, pemakaian seragam. Pemakaian seragam masih banyak yang bingung. Masih banyak yang bingung. Yang kelas 7 sudah saya sampaikan ketika pelaksanaan MPLS dan sudah ada buku saku. Oke. Buku saku MPLS yang sudah dibagikan ketika pelaksanaan MPLS. Jadi di situ sudah tertera penggunaan seragam setiap harinya, terus apa saja yang dipakai, seragam apa saja yang dipakai ya. Jadi monggo bisa disaling cross check biar semuanya bisa sama. Terus bed juga kadang masih ada yang belum terpasang dengan sempurna juga, monggo bisa dicek juga untuk bed-bednya. Oke. Nah ini ya bisa dilihat. Nah yang kelas 7 baru coba dibaca lagi buku sakunya. Di sini sudah disampaikan secara detail ya, secara detail terkait penggunaan seragam, terus jam belajar, ya program-program yang ada di SMP Kreatif Anu. Ya, dibaca lagi anak ya, dibuka-buka lagi ya, jangan dibuat bantal, jangan dibuat hiasan sayang. Ya, Pak Edo yang buat ini yo, yo diperkirakan semuanya. Terkait dengan tata tertib dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu selanjutnya. Nah, ini karena sepertinya yang kelas 7 ini sekalian informasinya ijazah sudah keluar semua, untuk yang kelas 7 ijazah sudah keluar semua, monggo bisa segera disampaikan ke kami. Bisa disampaikan ke kami karena kami harus update untuk semester genap. Untuk yang kelas 7, tolong diperhatikan, monggo kami dikasih fotokopi ijazah 2 lembar yang sudah dilegalisir, lalu segera diberikan kepada kami, ke wali kelas. Ya, nanti ketika pelaksanaan ujian diniyah. Ya, kalau diingat-ingat, ayo dicatat ijazah, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir 2 lembar. Tolong dibawa ketika nanti pelaksanaan ujian diniyah. Dimulai hari Senin tanggal 22. Kelas 7A. Ya, selanjutnya 7B, selanjutnya lagi 7C. Karena kami harus update informasi untuk persiapan ke semester genap. Tuh, ya.
ya. Itu selanjutnya yaitu kartu PTS dan sampul rapot yang belum dikumpulkan, segera dikumpulkan. Ya, nanti ketika pelaksanaan PAS nanti nggak bawa kartu nanti, Mbak dan Masnya nanti bingung malah. Karena di situ nanti ada nomor induk yang harus dimasukkan ke soal. Itu ya, nomor induk siswa yang harus dimasukkan ke soal dan juga pembagian sesi. Jaga nih, namanya juga manusia, kadung semangat sekolah, harusnya sesi 2, sesi 1, jam 6:15 wes datang ke sekolah. Lah yo lontang lantung nggak jelas malah kasihan. Ya, itu kalau dari Pak Edo. Selanjutnya terkait kedatangan, jangan ngepres ya nak. Ya, coba Pak Edo share screen sekali lagi untuk jadwalnya. Nah, untuk Dinia dimulai jam 8 ya. Saya tekankan sekali lagi, dimulai jam 8, berarti setengah 8 sudah harus ada di sini, nak. Nah, ya. Jadi jam 8 itu sudah dimulai, sudah mangap. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Jam 8 itu. Bukan jam 8 klunuk baru datang, bukan. Cek suhu, bukan. Nah, jam 8 itu sudah mulai. Jadi setengah 8 maksimal sudah harus ada di sekolah. Oke, itu 7A, 7B. Nah, untuk hari Kamis langsung digeradak 8A, 8B, 9A, 9B. Itu ya. Ini untuk yang pendidikan Al-Qur'an. Oke. Selanjutnya untuk yang mapel umum. Nah, nih. Mapel umum. Jam 8 itu sudah mulai mengerjakan. Bukan jam 8 baru cek suhu ke Pak Iskandar, habis gitu baru masuk kelas. Lah, apa ora ambekan sih? Ya maksimal jam 7.45. Syukur-syukur setengah 8. Ojo jam 6:15 soto gini. Ya. Sekolahnya belum dibuka saya. Ya, lah kadung semangat sekolah ketemu teman-teman neng. Ya, jadi setengah 8 ya. Pak sekalian bareng sama bunda, ayah kerja soalnya. Oh ya wis. Ya wis ya paling enggak ya kerjain lah. Ojo pagi-pagi ya. Jam-jam 6:30 lah atau jam 7 gitu ya. Itu. Terus untuk yang sesi 2 jam 10, berarti setengah 10 sudah harus ada di sini. Ya, jadi setengah 10 sudah harus ada di sini. Ini semuanya. Sesi 1 kelas 7, 8, 9. Nah, jadi 7 kelas besok itu ujian datang semua. Tuh ya. Kalau kita simulasi, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tahun depan semester genap kita 7 kelas masuk semuanya. Walaupun masih tetap dengan 50%. Ada kelompok 1, kelompok 2. Tapi setidaknya bareng semua. Itu ya. Jadi kita uji coba sekarang. Mudah-mudahan lancar, tidak ada apa-apa. Tuh ya. Tuh selama 2 minggu ya 12 hari, berapa hari? 11 hari. Nah, 11 hari. Sabtu 4 Desember yang biasanya libur gradak mes ndang mari ndang uwes. Ya. Ndang mari ndang uwes. Minta elak njaluk ndang preyan, nah ya kan. Terus dikai preyan 2 tahun loh nak, sik kurang aja. Ya. Ini jadi hari Sabtu 4 Desember itu lanjut terus. Jadi yang biasanya kita Sabtu libur itu kita gradak untuk ujian biar nanti ke belakangnya enak ya, enggak lama-lama. Jadi mungkin bisa di print, ditancap ditempel di depan meja belajar di kamar, jadi biar tahu jadwalnya. Jadi wes gak tanya lagi yo nak yo, gak WA lagi jadwalnya apa yo nak yo. Paham ya, Bapak Ibu guru ini yo kudu
ngurusi absenmu, ngurusi materimu, terus kamu sih tanya jadwalnya apa. Gitu ya, ayo sudah besar, udah SMP, sudah bisa manajemen diri sendiri. Ya, itu. Jadi ini Dah, itu penjelasan dari Pak Edo. Monggo, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelumnya, saya kembalikan ke MC. Monggo, Bu Visa. Sudah penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Pak Edo atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya atau Bapak Ibu wali murid ada yang masih belum jelas atau anak-anakku yang masih belum jelas, monggo kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya awali yang ada di chat dulu, nggih, Bu Visa. Ini dari Mas Zidan. Jadi mulai tanggal 29 pas selesai itu datang ke sekolah setiap hari ya Bu. Iya Mas Zidan, tadi sudah Pak Edo jelaskan J. Jadi mulai dari tanggal 22 itu sudah mulai datang ke sekolah untuk sesi-sesi. Jadi 22 dimulai kelas 7A, 23 7B, 24 7C, 25 8A, 8B, 26 9A, 9B. Jadi kelas 8 itu sebelum hari Kamis kan Pak? Iya, untuk pendidikan Al-Quran, ujiannya hari Kamis kelas 8. Untuk tanggal 29-nya baru semuanya datang untuk mapel umum. Paham ya Mas Zidan? Saya satu lagi Pak, yang tanggal 22 itu kan waktu sebelum kelas 8B masuk ya Pak? Ya, ngapain? Nah, monggo itu dipakai minggu tenang ya, selesaikan tugas-tugas yang masih tertimbun mulai awal pembelajaran sampai detik ini. Kalau yang sudah belajar untuk persiapan PAS. Nah, gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu guru, aku mau ngasih tambahan untuk persiapan PAS, monggo. Alhamdulillah. Anak-anak saya belum paham bab ini, belum bab ini, monggo. Gitu ya. Nanti fleksibel jadwalnya. Yang pasti itu adalah pekan ujian kimia. Itu ya Mas Zidan ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan siapa lagi nih ya. Mohon nanti jadwal sama hafalan ujian ngajinya di-share ulang nggih, kadang suka lupa. Nggih, Bunda. Dari bundanya Mas Rafsyan nanti akan di-share oleh kepala dinnya, koordinator dinnya, Ustadz Marzuki, nanti biar dijadikan satu file dulu, nanti bisa kami share di grup Ikhwan. Nggih. Itu. Nanti apa namanya? Untuk jadwal kan sudah jelas ya, jadwal ikut yang tadi ya. Terus ini paling tinggal melampirkan kisi-kisi ya, mungkin yang dimaksud apa namanya itu hafalan ya, jadwal sama hafalan ya, benar, berarti kisi-kisinya ya mungkin yang dimaksud ya. Seperti itu. Enggak apa-apa, nanti semua ya enggak apa-apa. Biar paham, biar marem hatinya, biar lengkap. Itu saya mau tanya, hari Sabtu itu pakai seragam apa ya? Pakai seragam batik bebas saja, yang biasa dipakai di hari Rabu. Ya, pakai seragam batik bebas di hari Rabu, kan ada itu jadwal kita kan Rabu seragamnya batik bebas nuansa Nusantara ya. Nah, di Sabtu khusus untuk PAS besok kita itu lagi, kita kita pakai lagi. Gitu ya. Oke, Pak Bu izin tanya bahwa ijazah 2 itu sudah diapakan Pak? Dilegalisir di SD masing-masing, distempel basah oleh kepala sekolah. Ya, jadi fotokopi ijazah itu ada yang namanya legalisir. Ayah bundanya sudah pasti tahu. Minta tolong dilegalisir, habis gitu stempel basah tanda tangan kepala sekolah 2 lembar di
sampaikan dikasihkan ke wali kelas masing-masing untuk kelas 7 ya. Tuh, Mas Rafif. Mas Dika, kartu ulangannya bisa dikumpulkan. Monggo, kalau yang rumahnya dekat-dekat bisa dikumpulkan hari ini. Kami tutup jam 11. Mumpung masih jam ini, masih jam 10. Bentar lagi selesai. Kalau memang sudah jelas semuanya, kita akhiri. Yang rumahnya dekat mau mengembalikan kartu ujian PTS, bisa dikembalikan hari ini. Ya, sampai jam 11 saja. Pak Edo, saat dinia itu pakai seragam atau baju muslim? Pripun Ustadz? Ini ada yang tanya Ustadz. Seragam saja. Pakai seragam, terus yang putri bawa mukena, terus yang saya ingat baru ini semuanya bawa sajadah sendiri-sendiri karena tempatnya ini ada yang di ruang apa tadi multimedia sama yang sebagainya kan nggak ada ininya, jadi harus pakai. Nggak ada alasnya ya. Oke. Oke, itu Mbak Dinda, Pak Edo saat dinia itu pakai seragam atau baju muslim, pakai seragam, membawa mukena, membawa alas, ya sajadah. Gitu. Oke. Semuanya laki-laki. Oh semuanya laki-laki dan perempuan ya, ikhwannya, akhwatnya semuanya. Kalau bisa untuk tugas-tugas sekolah anak yang belum ngumpulin dijabrikan ke wali murid agar bisa sama-sama kontrol. Monggo Bunda Mbak Kesya, bundanya Mbak Kesya bisa konfirmasi dengan Mbak Kesya nje. Kalau misalnya kami jabri satu-satu nje, kami banyak. Ya, ngapunten sangat. Ini memang keterbatasan kami Bapak Ibu guru. Kalau kami untuk ke wali murid satu-satu nje mboten saged Bunda ngapunten. Jadi monggo harusnya Mbak Mas yang aktif karena kan yang butuh nilai kan Mbak Mas. Padahal kami sudah ngejar setiap pelajaran yang sudah kami ingatkan. Ngapunten sangat Mbak bundanya Mbak Kesya ini sepertinya. Nanti mungkin bisa secara global. Nanti yang kurang tugas apa di grup belajar nanti bisa di forward ke di forward ke grup Ikhwan. Jadi kalau harus dijabri mungkin ngapunten karena yang punya kontaknya satu persatu wali murid itu ya wali kelas. Jadi nanti bisa disampaikan di grup Ikhwan, nanti Bapak Ibu guru kekurangan tugasnya apa, nanti kami rekap, nanti kami forward, kami share di grup belajar, nanti biar mungkin wali kelas akan nge-share di grup Ikhwan. Jadi matur nuwun sangat Bunda Kesya ngapunten sebelumnya. Seragam apa Pak yang buat dinia yo seragam sehari-hari no. Senin pakai apa, Selasa pakai apa, Rabu pakai apa. Ya pakai seragam sekolah sesuai hari masing-masing. Tetap sekolah maksudnya itu. Nah, itu. Bahwa itu memang dari masih efektif masih seperti itu loh. Jadi seragamnya tetap formal, seragam sekolah. Untuk apa namanya tadi? Saya sampaikan ya sajadah ya untuk semuanya ya baik laki-laki ataupun perempuan semuanya harus bawa sajadah. Terus untuk perempuannya membawa mukena ya karena nanti prakteknya ya nggak enak ya kalau nggak itu tetap biar bisa kita lihat praktek memakai mukena itu ya harus yang benar juga harus tahu juga. Terus untuk laki-laki ini karena rambutnya ada yang panjang juga, kalau rambutnya yang Pak Edo, yang Mas Zidan tuh nggak masalah ya, nggak pakai peci karena satu helai rambut menutupi apa namanya ini lipis ini nanti sholatnya tidak sah ya. Jadi untuk laki-lakinya dimohon untuk memakai kopiah ya, semuanya aja, baik yang rambutnya pendek maupun yang tidak, biar kelihatan ini memang praktek sholat gitu ya. Untuk di sini aja, nanti untuk urusan pribadi ya silahkan ya. Tapi saya mohon untuk pas apa namanya ujian diniahnya nanti memakai kopiah ataupun peci ya penutup kepala. Mungkin itu tambahannya Pak Edo. Ustadz, terima kasih. Tuh yang biasanya pakai peci kalau pelajaran umum ya. Itu pas saya dinia dipakai pecinya, kopiahnya, songkoknya. Tuh. Kalau waktunya pelajaran umum tidak menggunakan
songko kopiah kecuali PAI Pendidikan Agama Islam dan Diniyah. Tuh, Jadi pakai ya. seragam hari itu pakai kopiah gitu toh Pak itu. Nggih, betul Mas Zidan. Ada pramuka, tapi pramuka diganti kopiah. Oh, Iya, pakai kopiah. Tuh. Satu lagi Pak dari Mas Zidan ini karena saya ingin menyampaikan informasi lengkap kepada orang tua, jika tidak bisa mengikuti ujian diniyah dan ujian umum secara tatap muka bagaimana Pak? Ya mau tidak mau mengikuti ujian susulan, tapi ujian susulan itu hanya difungsikan untuk yang sakit dan kepentingan urgent mendadak. Naudzubillah min dzalik, ada yang meninggal. Itu sakit ada surat keterangan dari dokter. Tidak ada yang mau sakit Mas, semuanya sehat bahagia. Ya, sehat. itu. Jadi kalau bisa diikuti dari awal, rangkaian awal sampai akhir. Gitu ya. Jadi ujian umum itu soalnya tuh dibagikannya itu lewat grup gitu toh Pak? Soalnya itu. Tetap menggunakan Classroom. Oh ya ini, tetap menggunakan Classroom di Google Classroom. Ada itunya, ada Classroom-nya yang kemarin buat PTS, nanti akan Pak Edo ganti untuk PAS. Akan Pak Edo edit lagi. Mungkin hari Senin lah insya Allah nanti kita launching alamatnya bagi yang HP-nya restart, HP-nya ganti baru, ya kan ganti akunmu kan 1.000, ya kan. Nah, nanti biar Pak Edo share ulang lagi linknya, nanti biar bisa masuk ke link Google Classroom khusus PAS Ganjil. Gitu ya, insya Allah hari Senin nanti Pak Edo share. Oke Pak Edo. Siap, oke. Maaf Pak, ijazah saya belum keluar bagaimana ya, waduh. Ini Mbak Atika, ini SD mana ya Mbak, kalau boleh tahu ya Mbak? SD Raden Patah. Oh, Raden Patah. Sudah ditanyakan ke wali kelas 6? Belum. Nah, seharusnya sudah keluar sayang. SMP aja sudah tinggal cap 3 jari kok. Oh, sudah cap 3 jari malah SMP. 3 jari Pak udah. Oh, sudah. Lah, kalau sudah cap 3 jari harusnya sudah itu. Ya, ditanyakan ya sayang ya, bisa diambil, terus habis gitu difotokopi, terus dilegalisir. Karena sudah 1 semester, harusnya kan sudah siap launching ijazahnya. Gitu ya, itu. Iya Pak. Tolong ditanyakan, J, sama-sama. Oke, sudah cukup jelas, J, untuk sosialisasi hari ini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Nanti biar biar enak. Sudah tidak ada. Jadi Zoom hari ini sudah saya record. Nanti saya akan upload di channel YouTube-nya SMP. Buat menawi ayah bunda yang lagi sibuk atau mungkin yang lagi riweuh hari ini, mungkin bisa lihat lagi. Gitu ya. Ngendikan dari Pak Teguh bagi anak-anak yang dari MI bisa menyerahkan fotokopi. Iya, sampun. Makanya diikuti dari awal ya. Sudah saya sampaikan Bapakku. Iya. Bisa menyerahkan fotokopi ijazah atau SKL-nya di sekolah. Sampun. Saya sampaikan. Ya, nanti bisa dibawa karena yang MI ini karena beda bapak ya. Kalau yang kami kan dinaungi Kemendikbud, ya, untuk informasi saja Ayah Bunda. Untuk yang MI ini dinaungi oleh Kemenak. Nah, beda bapak akhirnya nomornya beda, launchingnya beda. Lah kami sedang ngurusi tentang kartu pelajar. Nah, kartu pelajarnya anak-anak ini ada NISN-nya, NISN-nya akhirnya 00XX berasa kayak itu, apa itu nomor HP ikut kuis. Ya, 000XX. Nah, itu karena memang NISN-nya belum launching, belum keluar dari Kemendikbud karena perpindahan bapak itu tadi. Iya, jadi dari MI yang bapaknya Kemenak sekarang sekolah di naungannya Kemendikbud. Gitu, jadi ya wis itu tadi. Jadi mohon monggo saya tunggu ijazahnya ya. 2 lembar, saya lagi 2 lembar fotokopi legalisir. Ya, cap basah.
tanda tangan kepala sekolah. Gitu ya. Kalau terkendala tidak bisa ke sekolah, apakah soal ujiannya bisa dikerjakan dari rumah, Pak? Ya, monggo, enggak apa-apa. Ya, diusahakan. Tapi ada surat tertulis. Kenapa? Ada surat. Ada surat tertulis karena kita kan sudah tatap muka, sayang. Ya, sudah paham kan tadi Pak Edo apa? Sakit dan urgent. Ya, Mas Zidan, tolong. Ya, sakit dan urgent. Oke. Pak Edo. Iya, oke. Sip. Tuh. Sudah, ini sudah jam 10 lebih 10. Jadi sudah waktunya berakhir sosialisasi hari ini. Nanti saya stop recordingnya nanti biar segera saya upload di YouTube channelnya SMP Kreatif Art. Tuh. Oke, terima kasih buat ayah bunda semuanya, anak-anakku tersayang. Semoga kita selalu sehat, kita selalu bahagia, gitu ya, karena itu adalah imun yang utama. Ya. Itu, terima kasih. Saya kembalikan ke MC, gitu ya. Monggo Bu Visa bisa ditutup acara hari ini. Ya, sih. Oke, terima kasih Pak Edo. Sebentar, nggih, masih ada sedikit gangguan. Ada kerja bakti di sekolah. Oke, terima kasih Pak Edo atas penyampaiannya perihal persiapan PAS, begitupun juga dengan Ibu Nuning Masbaha, perihal juga jadwal, dan terima kasih juga untuk Ustadz Marzuki dengan jadwal diniyahnya. Nanti segera ditunggu nggih Ustadz, jadwalnya mungkin nanti langsung bisa di-share di wali kelas, nanti wali kelas akan meneruskan ke wali murid. Untuk jadwal PAS umum itu insya Allah Bapak Ibu wali murid sudah nge-share di grup wali murid. Jadi mohon dicek lagi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10, acara akan saya akhiri. Demikian rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan